Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan komentar dari saya kali ini terkait topik transfer ke daerah. Nah, sumber berita utama dari berita ini adalah pernyataan Presiden Prabowo. Nah, ditulis oleh kompas.com tanggal 28 Agustus sekitar jam 7 malam. Judul beritanya Prabowo ke Bupati soal transfer daerah. .2 sabar nanti kita kucurkan besar-besaran. Nah, beritanya begini. Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah Pemda bersabar terhadap transfer daerah yang menurun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026. Menurut dia, penurunan itu jangan diartikan sebagai efisiensi. Nah, ini penting nih ya. Saya tidak mendengar pidatonya, tapi ini saya baca berita dari kompas.com yang saya anggap ya media mainstream, mestinya tidak salah kutip. Jadi penurunan itu jangan diartikan sebagai efisiensi karena sesungguhnya ada transfer daerah dalam bentuk lain. Nah, dia meminta para bupati untuk menunggu karena nantinya pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran besar lagi. Nah, dikutipkan nih, saudara-saudara sekalian sama para bupati, saya minta para bupati sabar loh. Kita transfer daerah ada yang dikurangi, tidak dikurangi. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nanti pada saatnya kita kucurkan besar-besaran. Percaya sama kita, saudara-saudara, kata Prabowo dalam peresmian pembukaan aplikasi Otonomi Expo di AIS BSD Tangerang, Banten, Kamis 28 Agustus 2025. Saya komentari sedikit ya. Jadi tadi kutipan bahwa ini bukan efisiensi, ya agak sedikit berbeda ya dengan ketika di awal tahun ada instruksi presiden. Itu jelas isi instruksi presiden itu adalah efisiensi belanja yang isinya terbagi dua. Pengurangan belanja pada pemerintah pusat ya sekitar 50 triliun. Nah, bahkan 256 yang transfer ke daerah dikurangi kurang lebih 50 triliun. Itu impres di awal tahun. Dan itu kan berarti ditantang presiden. Dan judul impresnya dan klausa-klausanya kanal ini pernah menyajikan. Itu efisiensi. Jadi ini kita tidak paham ini. Kalau Pak Presiden mengatakan itu tidak sebagai efisiensi misalnya. Meskipun ini kasusnya RAPBN 2026 ya. Karena efisiensi sudah dilakukan sejak 2025 terhadap transfer ke daerah. Nah, itu dulu yang kita inikan ya. Jadi ini kita pasti ini. Yang kedua, itu dikurangi betulan ternyata setelah berjalan 6 bulan. Ada laporan pelaksanaan dari Menteri Keuangan kepada DPR. Tapi itu adalah barang publik. Kanal ini juga pernah membahasnya. Dari realisasi dan perakiraan realisasi 6 bulan berikut. Jadi selama setahun memang betul si transfer ke daerah itu berkurang sekitar 51 triliun. Jadi dari 919 nanti yang direalisasikan kurang lebih hanya sekitar 860-an triliun. Sementara pusat yang tadinya menurut Impres akan dikurangi 250 berkurangnya ya hanya 40 atau 50, jadi bahkan lebih sedikit dari transfer ke daerah. Itu yang tahun berjalan. Nah, ini yang dipidatokan Presiden yang 2026 itu lebih drastis lagi. Sejak awal transfer ke daerah dikurangi menjadi 650 dari 819 tadi yang APBN 2025 yang nanti realisasinya hanya sekitar 860-an lalu turun lagi menjadi 650. Jadi ya sudah jelas gitu bahwa angkanya tuh angka yang diturunkan gitu. Saya kira tetapi memang ada argumen lain nih di sini. Kita yang meski ada yang dikurangi, ada yang tidak dikurangi, ada yang langsung nanti pada saatnya kita akan kucuran besar-besaran. Nah, ini Prabowo menyampaikan kepada para bupati gabung dalam Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia. Kepala negara menyatakan transfer daerah bisa berbentuk langsung dan tidak langsung. Ini juga bahwa aliran uang APBN itu bisa memang langsung dan tidak langsung. Jadi misalnya ada proyek pemerintah pusat, pekerjaan besar, apakah itu kantor wilayah ataukah itu memang ada proyek pusat, itu bersifat memang tidak langsung melalui Pemda, tidak melalui APBD gitulah.
Tetapi kalau ada istilah transfer daerah, itu nggak ada ya. Transfer daerah itu ya harus APBN APBD. Ini saya jujur saja kurang paham ini maksud Pak Presiden. Karena kalau aliran guliran ekonomi, dorongan yang sifatnya ini kepada perekonomian daerah itu bisa tidak langsung. Maksudnya tidak lewat APBD. Tapi kalau kata-kata transfer ke daerah itu adalah istilah APBN APBD ya. Kalau dari APBD dia penerimaan transfer, kalau dari pusat transfer ke daerah belanja. Nah ini dulu jadi tidak ada yang kata-kata tidak langsung di situ. Nah di sini dijelaskan adapun yang tidak langsung seperti program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah seperti program makan bergizi gratis. Oke, itu benar ya. Artinya ada duit pemerintah pusat dibelanjakan di daerah-daerah PMG contohnya ini. Nah, tahun ini anggaran yang digelontorkan untuk MBG mencapai 171 triliun yang sedang berjalan. Tahun depan alokasinya 335 triliun. Artinya kata Prabowo, dana ratusan triliun itu beredar di desa dan menggerakkan perekonomian setempat. Transfer daerah ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Tapi semuanya untuk daerah, ucap dia. Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan ia bukan orang yang hobi memotong anggaran, termasuk untuk kementerian lembaga. Betul sih, kalau hobi itu kan berarti berulang kali. Tapi ini yang terjadi adalah 2025 yang berjalan, itu dipotong cukup signifikan untuk daerah. Secara nilai sama potong terhadap pusatnya. Tapi karena persentasi belanja daerah itu lebih kecil, berarti kan potongan ke daerah itu lebih signifikan. Ya, tahun 2026 yang direncanakan, yang daerah dipotong lagi. Pusat tidak, malah ditambahi secara totalnya ya, bahwa ada kemudian potong. Jadi memang perkataan beliau bahwa saya tidak hobi motong, itu oke lah. Tapi bahwa yang terjadi adalah pemotongan. Itu hal lain menurut saya. Nah, anggaran yang diefisiensikan akan dikembalikan di kemudian hari. Itu argumennya beliau. Akan dikembalikan lagi nih. Namun ia meminta kesabaran semua pihak karena harus ada sejumlah program yang lebih membutuhkan anggaran. Jangan kau menteri-menteri bukan hobi aku memotong anggaran kalian. Tidak, pangan mendesak harus kita amankan kan. Supaya kita tidak dibully, kita tidak didikte oleh bangsa lainnya kan. Ya ini biasa kan beliau memang menekankan betul ketahanan pangan dan sebagainya. Saya sih dukung-dukung saja soal itu. Tapi kalau dari cara ini sejauh yang kita baca dari kompas.com ini, saya tuh cuma khawatir apakah Presiden menerima masukan yang cukup presisi, cukup jelas, cukup detail, tentu detail dalam ukuran Presiden yang nggak harus teknis banget, agar Presiden tidak salah persepsi. Tadi contoh saya pertama, bedakan antara transfer ke daerah yang menyangkut aliran uang langsung dari APBN ke APBD. Nah akibatnya kalau APBD kekurangan pemasukan, dia akan mencari tambahan. Tambahannya itu antara lain adalah pajak daerah. Dan itu bisa menimbulkan guliran problem yang lebih luas. Nah kemudian di antara transfer ke daerah itu kan ada beberapa komponen. Ini kemarin saya sudah lakukan assessment ya terhadap transfer ke daerah secara lebih rinci, silahkan dicek, kan ini komentar berita saja. Komponen transfer ke daerah yang mendapat pemotongan paling signifikan itu namanya bagi hasil. Bagi hasil itu bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dua itulah yang terutama. Nah bagi hasil sumber daya alam, kita tidak tahu ada perubahan rumus nggak sehingga dikurangi. Bagi hasil pajak, pajaknya itu pajak penghasilan ya, itu kan berapa ya, kan diterima pusat, tapi daerah mendapat kembalian dengan bentuk bagi hasil, termasuk juga cukai tembakau untuk penghasil tembakau ya, rokok. Nah, ini dipotong. Tapi formulanya kah yang berubah, ada aturan hukum kah yang berubah, saya sudah pertanyakan di assessment sebelumnya. Tapi dari sisi ini, lah ini kan transfer langsung, diganti dengan yang lain. Kalau diganti dengan program-program nggak masuk ke APBD, lalu bagaimana daerah melaksanakan kewajibannya, karena banyak daerah tingkat 2 itu yang lebih separuh atau bahkan lebih itu adalah dari transfer pusat. Apakah dia harus mengurangi pegawainya atau pegawainya disuruh masuk tidak full, kita tidak tahu jadinya. Nanti tiap daerah kan lain kasusnya. Untuk daerah tertentu mungkin bisa. Jadi di dalam hal ini kalau sabar ya, ini kan 2012 sudah berjalan, sudah dipotong. Akibatnya beberapa daerah sudah berusaha secara maksimal mencari-cari tambahan. 2026 ini baru dijalankan tahun depan, tidak ada gambaran transfer ke daerahnya. Ya,
bahwa MBG nanti membuat daerah itu berkembang, soal lain. Kalau MBG-nya berkembang di situ, menambah nggak kepada PAD? Saya ulangi ya, kalau guliran-guliran program pusat ini betulan dijalankan dengan efektif, ekonomi mungkin sedikit bergerak atau bertambah bergerak, umpama kita prasangkanya begitu. Lalu apakah dia bisa menambah PAD di daerah tersebut? Itu kan soal lain. Apakah juga tahun itu, kalau sabarnya sampai tahun berapa ini? Karena yang sudah dihadapi daerah udah langsung. Dia punya pengeluaran gaji, pengeluaran barang, belum lagi janji-janji kampanye bupati yang janji yang masuk akal ya, yang mesti dia laksanakan. Ini menurut saya tuh terus terang khawatir apakah presiden diberikan penjelasan yang cukup memadai dari timnya, dan entah dari Menteri Keuangan atau staf ahli dia. Gini loh Pak Presiden, APBN, APBD itu transfer tuh begini, kita sedang melakukan perbaikan di bagian sini, oke kan? Sehingga Presiden punya informasi itu, lalu disesuaikan. Tentu beliau kan punya tadi cita-cita untuk tahanan pangan yang menurut mereka lebih penting. Bener nggak? Pergeseran-pergeseran ini mendorong kepada soal pangan. Padahal kita di pangan sudah lihat masalah-masalahnya juga belum sepenuhnya bergerak ke arah penyelesaian. Saya bermaksud ini komentar saja, artinya mungkin juga saya salah. Silakan para pemirsa dari berita ini, dari komentar saya, dari assessment saya sebelumnya turut menilai, karena ini merupakan hak kita semua rakyat Indonesia untuk memahami pengelolaan APBN.